Baik, kopi sanangan dan juga selamat malam. Selamat datang ke podcast Siring Jalan. Baiklah. Guys, sebenarnya ini merupakan kami punya episode pertama. Dan apapun kami mohon kamu punya jasa baik untuk subscribe di YouTube. Dan selain daripada itu juga tolong bantu like dan juga share. Itu yang paling penting. Dan tidak lupa juga tuan-tuan dan perempuan Topi Naik Ngawi yang semua ada yang sedang menonton kami. Kita punya tetamu pada hari ini yaitu sahabat saya, the one and only, Dedeng. Hai semuanya. Ataupun nama sebenar? Nama sebenar saya biarlah rahasia. Biarlah rahasia. Oke, Deng. Jadi apa kabar, Deng? Alhamdulillah sehat, makin tagap, makin handsome. Begitulah tuh. Ya, baik. Jadi sepanjang di dalam career Deng, saya pun tahu juga kau di antara orang yang sibuk lah. Sebab bukan setakat menyanyi, mungkin ada beberapa lagi yang kau buat kan selain daripada menyanyi apa lagi? Selain daripada menyanyi, saya salah satu admin paragliding di company di sini Ranau lah. Kami punya company bertempat di Kompleks Sukan Ranau. Ya. Dan selain daripada tuh, saya juga seorang suri rumah tiba. Dan selain daripada itu, ada lagi? Tidak sudah, itu Tidak aja. sudah. Macam mana yang Muay itu? Sebab saya pernah nampak kau di. Ya, saya pun aktif juga di Persatuan Muay Thai Daerah Ranau. Macam baru-baru ini kami bawa atlet, atlet Saga lah, Saga Games, Sabah Games pergi di Tawau. Kita bawa seramai 15 orang atlet. Kalau saya tidak silap lah, sebab waktu tu macam banyak masalah kesihatan kita punya atlet, so banyak yang kita terpaksa tarik diri. I see. And yang mungkin dalam yang saya ingat cuma dalam 15 atlet sahaja. Ya. Kita ada tetamu tambahan. Kita ada tetamu tambahan, guys. Kita ada tetamu tambahan. Baiklah, Deng, sebelum kita terus lagi kita punya cerita-cerita yang saya sebenarnya banyak mau tanya kau nih. Sebab last kita sama-sama kalau saya tidak salah pada tahun kita sama-sama MC. Iya. MC 2024. 2023. Ya, masa tuh putus tuh jalan di Kimolohing kan tuh? Iya, di Riverside. Riverside. Masa tuh putus. Jadi siapa di antara kamu orang yang sempat itu kejadian yang dimana jalan Riverside putus, memang sangat-sangat jam lah pada masa itu. Mau pergi Lohan tidak dapat, mau pergi Merakau, yang sebelah sana memang tidak dapat. Jadi Deng, seterusnya sebenarnya kita punya podcast nih santai-santai aja nih. Yes. Jadi saya mau tanya kau satu soalan lah. Boleh. Baik. Macam belum lagi start soalan sakit jantung sudah nih. Okay. Boleh kah ada yang CPR nih? Saya pun deg-degan nih sebenarnya first episode kan. Baik, jadi soalan saya yang pertama adalah apa beza mama kau dengan mama saya? Mama, apa beza mama kau dengan mama saya? Ya betul. Kalau tidak tahu jawab tidak tahu. Oke, tidak tahu. Baik, perbezaan mama kau dengan mama saya. Mama saya adalah surga saya, mama kau adalah mentua saya. Wajay. Jadi bila kamu naik ke rumah? Hari Sabtu lah, hari Sabtu free. Baik. Jadi sebenarnya seperti yang saya sendiri tahu, Dedeng juga ada cahaya mata sudah kan? Ada berapa sudah sekarang? Ada 2 anak perempuan lah. I see. Jadi sekali lagi kepada kamu orang yang mungkin menonton kami punya podcast Siring Jalan ini, kalau kamu berminat untuk mau pergi paragliding kah ataupun join itu sukan Muay Thai kah, boleh berhubung dengan Dedeng. Cari saya Dede di Facebook. Dia ada di Facebook, dia ada di TikTok dan Insta kalau saya tidak salah. Betul. Jadi oke. Untuk soalan yang pertama sebenarnya, macam mana kau mula timbul minat kau untuk menjadi penyanyi? Macam mana mula-mulanya? Ya, di mana bermulanya kau ada minat untuk menjadi penyanyi? Actually kalau menyanyi ini minat memang dari kecil lah. Dari kecil lagi. Cita-cita memang mau jadi penyanyi. Tapi saya punya mami cakap, tak payahlah kau jadi penyanyi. Dia bilang, sebab famous tuh sementara aja. So macam saya pun, yalah, dah payahlah. Tapi bila sudah besar kan, baru faham. Bila sudah masuk dalam bidang nyanyian, ikut pertandingan itu ini, baru kau rasa actually it's not about
fame untuk jadi penyanyi. Iya. Ya, untuk kepuasan diri lah. Iya betul. Kan? Hobi lah bahkan. Yes, hobi. sebab happy buat benda tuh kan. So, I'm happy. Dalam bidang nyanyian dan juga seni musik nih, siapa yang paling banyak bagi dorongan kepada kau? Paling banyak bagi dorongan, of course lah, saya punya family kan. Oh, I see. Ya. So, as I know kan, you are single mom, right? Ya. Oke. So, di dalam menghidupkan anak-anak dan juga support keluarga career kau, macam mana kau rasa pikul tanggung jawab sebagai seorang single mom? Susah kah tidak? Saya mau tahu sebab iyalah I'm not mom kan. Nah, so itulah. Ini mau nangis. Tidaklah. Susah lah, memang susah. Banyak cabaran ya actually sebab kita mau kasih besar anak yang masih kecil, yang masih perlu saya di sisi dorang untuk betul. ajar dorang menjadi seorang manusia kan, dan juga untuk macam orang bilang kasih balance saya punya kerja dengan menjaga anak. So big thanks juga to my mom and my sister and the family yang selalu membantu saya untuk jaga anak. Kalau dorang teda mungkin teda lah si Deng di sini. Ya, Asal saya keluar aja mesti saya akan minta tolong untuk family jaga member lah untuk jaga dorang, untuk tengok-tengok dorang. Siapa lagi yang kita mau percaya kalau bukan betul. family sendiri kan? Betul. Jadi susahkah untuk mau bagi masa kerja dengan family? Sebab macam yang kita sudah ulas sebentar tadi, kau bukan saja vokalis, penyanyi, kau juga buat paragliding, kau juga ikut aktif di dalam sukan Muay Thai kan. Jadi macam mana kau mau sisahkan masa kau untuk diri kau dan juga anak-anak? Kita ambil lah dalam satu bulan tuh ada berapa hari kau dapat luangkan masa bersama-sama dia orang? Dalam satu bulan saya akan coba. Dalam satu bulan tuh saya akan coba dalam 2-3 kali untuk spend time with my daughters lah. Macam saya di paragliding saya akan coba ambil cuti, memandangkan saya punya bos di sana pun tidak berapa strict sebab dia faham saya punya cara kerja macam mana. Saya ada macam-macam kerja, and sebelum start kerja di situ pun saya ada mention yang saya mungkin akan jarang pergi kerja apa sama, and then saya akan coba ambil satu masa untuk ambil cuti, and then bawa pergi anak-anak saya pergi me time lah, family time lah, maksud saya pergi keke, pergi jalan-jalan, pergi mandi poring, yang coba untuk orang bilang beli jiwa anak. Ya, susah tapi kena buat juga. Ya, betul. Jadi memang tanggung jawab sebagai seorang single mom tuh memang sangat-sangat susah kan? Sangat mencabar. Berat lah. Mencabar. Bukan juga bilang susah lah, sebab kalau susah mungkin kau tidak berjaya, tapi alhamdulillah setakat yang saya nampak memang sangat-sangat berjaya. Dan kita kembali kepada musik. Kau pernah rekam single? Ya, saya ada single of first single saya yang baru rilis last year. Boleh kamu search di YouTube Epilogue Sagwa. Ya. Epilogue Sagwa guys. Jangan kamu lupa search Epilogue Sagwa. Kalau kita bercakap pasal kau punya single nih, siapa komposer ya? Dia punya komposer ni yang buat lagu bahkan. Lirik. Oh, buat lirik dia. Yes. Dia pun one of the local singer juga. Mesti kamu kenal juga, nama dia Saiful Jacob. Saiful Jacob Intiang. So dia yang approach saya lah, start dari di Facebook. Dia coba kontak saya, boleh kami minta number phone kau? Okay, bagi. Actually kami kenal lama sudah. Kami pernah sama-sama join satu competition nyanyi di Ranau a long time ago, 2016 kak kalau saya silap. Lepas tu dia bilang ada satu lagu saya buat actually untuk diri dia. Tapi dia bilang macam kalau saya nyanyikan macam tidak kena, macam perlu penyanyi perempuan. Jadi sudikah kau nyanyi ni lagu? Dan saya pun yang suka-suka yang okay juga nih, coba try. Sekali one go aja boleh nih. Sekali 2 minggu selepas kah 1 bulan selepas, masa singkat lah. Saya ingat masa dia sangat singkat untuk kami decide pergi rakam di studio. Macam benda tu berlaku kan macam main terjun je, tapi alhamdulillah dipermudahkan, keluar sudah di YouTube. Jangan kamu lupa betul-betul pergi like, okay guys, apa sudah tadi tajuk itu? Epilogue Sagwa. Epilogue Sagwa. Saya tidak paham apa maksudnya. Tapi nanti kita bahas pasal maksud tuh lagu. Apa-apapun nanti kami kasih letak di link di bawah, kamu boleh cek dia punya lagu lah. Kita sama-sama support artis lokal kita. Dan sebenarnya yang seterusnya, apakah cabaran yang paling besar sebagai seorang ibu dan juga artis? Kau pernah kena fitnah kah?
Iya. Kalau dalam dunia hiburan nih, benda-benda begitu kan, kira macam normal sudah. Normal. Ya. Normal. Normal, Ah, yes. normal. Normal. Yang paling teruk sekali apa? Paling Yang sebenarnya ini, iyalah kita tahu fitnah sebenarnya benda tuh tidak betul. Ya. Ataupun mungkin benda tuh jadi tapi kena kasih split. yes. Macam mana? Apa yang paling teruk kau pernah kena fitnah? Paling teruk mungkin sebeli ambil satu lah. Di mana orang tuduh orang fitnah yang saya nih jadi single mom sebab terlampau kejar populariti, sebab terlalu liar, pergi nyanyi sana sini, dan pasal tu dia bilang jadi single mom karena kasih tinggal. Benda tu saya rasa macam tidak baik lah. Tidak berasas lah. Iya, tidak berasas untuk dibahaskan, untuk orang buat fitnah macam tuh. Ya betul. Guys, nampaknya kita sudah semakin panas. Walaupun di Kundasang sebenarnya sejuk. Tapi cerita nih yang membuat saya rasa macam panas. Dia panas ya, kesejukan nih. Macam apa lagi soalan dia mau bahagia, gegar-gegar sudah. Jadi sekiranya kamu orang yang sedang menonton kami di Kitka ini, kalau kamu dengar bunyi motor, bunyi kereta dan sebagainya, memang sebenarnya kami syuting nih betul-betul di Siring Jalan. That's why kami punya nama podcast Siring Jalan. Baik. Dan seterusnya, adakah pengalaman pahit semasa buat persembahan? Adakah pengalaman pahit kau? Pengalaman selama pahit. kau menceburi dalam bidang nyanyian, adakah pengalaman pahit? Mungkin terjatuh dari pentas kah, ataupun diganggu oleh orang-orang yang peminat begitulah. Pengalaman pahit tidaklah, sebab kalau bilang diganggu oleh peminat macam tu, saya pun masih lagi merangkak. Ya. So, it means fans pun bukan juga banyak sangat. Tapi ada. Adalah, thank you yang ada. I love you so much. Gitu. Saya tangkap. Pengalaman pahit Okay. mungkin yang ni lah. Bila job tidak berhenti dalam 1 minggu, Ya. contohnya dia jurut-jurut kan, suara rosak. Ya betul. Yes. Serius. Lepas tu kan orang sentiasa macam expect kau bagi persembahan yang hebat lah gitu. Ya. And kau pun mesti rasa ingin bagi yang hebat. Yang Tapi terbaik. bila kau tidak dapat bagi kan macam Sedih. nightmare nih untuk kau. Jadi saya punya kawan-kawan yang banyak kasih tenang saya di belakang pentas lah, jam stres gitu. Tapi setakat ini memang kau punya jemputan untuk nyanyian banyak sudahlah. Alhamdulillah boleh tahan Di juga. luar Ranau adakah? Ada banyak. Ada. Di luar Sabah? Di luar Sabah. Insya Allah. Oke. Saya pun mau juga kalau ada kah yang di KL mau. Ya. Roger. Guys, boleh rojo ya. Oke, baik. Dan kalau kita cerita soalnya artis kita tekankan di Sabah lah. Siapa di antara artis Sabah yang memberi kau inspirasi? Ataupun kau jadikan sebagai seorang idola? Artis di Sabah yang saya kasih jadi seorang idola is of course kakak Lydia. Kakak Lydia Khalidin. Ya, Lydia Khalidin. Oke. She's my idol actually. Dia boleh pergi jauh untuk nyanyi dan saya tahu dia punya cabaran untuk maju sebegini pun tidak mudah. So Ya betul. saya macam yang idol lah yang dia sangat kuat. Saya kalau boleh sama jadi macam dia yang dia kuat, dia happy macam mana, dia boleh entertain. Dia boleh kasih beza tau. Penyanyi dan juga ataupun entertainer. Penyanyi boleh nyanyi aja. Ya betul. Kita mau yang dia nyanyi and dia boleh entertain. Betul. Kan? Betul. Ya ada jiwa dia lah. And Kakak Lydia, if you're watching this, mini love. Oke, jadi sebagai seorang wanita yang pernah melalui jatuh bangun dalam hidup, apa yang paling dalam iyalah kita tahu dia sukar sebenarnya kan. Kau sudah lalui jatuh bangun sebagai seorang ibu, begitu juga di dalam career pernah jatuh dan bangun. Apa yang sentiasa memberi kau semangat apabila kau rasa begitu? Yang memberi saya semangat is of course jawaban saya tetap akan sama anak-anak saya. Ya.
Baik guys, sebelum kita lanjut lagi di soalan-soalan panas yang seterusnya, kita akan berhenti rehat sebentar. Jangan kemana-mana, kami kembali selepas ini. Let's go. Baik, sekali lagi kembali bersama dengan kami dua, masih lagi kami dua di podcast Siring Jalan. Baiklah guys, terima kasih. Jadi Ding, sebenarnya kalau kamu orang mau tahu, sekarang ini sudah tengah malam tahu. Jadi kami orang lapar. Cuma kami buka dia punya brand sebab belum ada sponsor lagi. Jadi harap selepas nih boleh ada brand sudah. Mungkin ada sponsor sudah lepas nih, kan? Kan? Jadi, Indomie. Jadi sambil kita makan nih Deng, kita. Kamu tahu-tahu aja saya lapar kan? Terima kasih ya. Terima Dari kasih. kemarin dulu lagi saya tidak makan, Mbak. Ada lagi kan nasi? Tidak nasi kamu kah? Nasi. Yang tidak cukup nih oh. Ya. Aduh. Jadi sambil kita makan. Kalau ada sayur pun oke juga. Iya. Ngam-ngam kita di kundasang tapi sayur tidak kan? Aduh. Jadi kita sambil bersimbang-simbang lah kan. Pernahkah masa kau perform di pentas terjadi sesuatu yang lucu? Ada. Banyak. Boleh. Sama tertinggal juga kawan-kawan saya. Apa yang paling lucu? Yang paling lucu, paling bikin malu orang bilang kekiak lah, lupa lirik. Sebab kalau sebelum naik pentas kan macam kita MC juga bah, kita sudah hafal kita punya konteks apa semua kan. Sekali sampai di pentas kan tiba-tiba blank nih otak, apa saya mau nyanyi? Apa sudah tuh jadi kawan-kawan saya di belakang kan yang bagi lirik dia memalukan lah, sampai setting audience di bawah pun ikut ketawa, tapi hiburan juga bah semua kan. Betul. It's all part of the plan sebenarnya. Saya pernah, untuk pengalaman saya pun menyanyi juga. Pada masa itu kan saya MC batu untuk satu majelis perkawinan. Lepas itu tuan rumah minta saya untuk menyanyi. Jadi saya bilang lagu apa? Dia bilang coba kau nyanyi dulu lagu joget. Biasa lah kita di Ranau ataupun Kundasang lah lagu joget. Di Kundasang nih kan, ataupun di Sabah nih lah. Biasa mesti ada menari-menari bahkan. Jarang sekali lah kawin-kawin yang macam saya pikir tidak menari. Nggak kan kau bilang orang kawin kau suruh nyanyi lagu masing-masing. Betul. Jadi masa tuh dia orang request ya lagu joget kaki lima kalau saya tidak salah. Joget kaki lima. Tapi ya benda yang lucu tuh kan guys, kalau kamu orang mau tahu. Benda yang lucu jadi itu, saya tuh tukar lirik dia daripada kain sarung pergi kain kapan, bayangkan lah tuh. Apa lirik dia sebenarnya? Coba nyanyi dulu coba. Macam siapa pula host kan? Ya. Siapa suruh panggil siapa? Macam mana tuh lagu dia? Bukan lelong sebarang lelong murah na. Dan bukan bohong kain apa? Kain sarung. Kain pelikat, kami medagang, dia bilang begitu betul. Tapi saya tertukar kain pelikat kah, kain apa tuh? Saya tukar pergi kain kapan nah. Habis bah. Orang yang sedang makan tuh pun tersambur bah nasi. Pup, dia bilang. Macam mana confident kau beli datang tuh begitu? Masalah dia, saya nervous bah tuh. Kak kau terpikir yang dah lama lagi? Dia, mungkin juga. Tapi perkara yang buat saya nervous pada masa itu sebenarnya di majelis itu ada saya punya crush. Nah, serius. Jadi Kau di ada majelis keras juga? Ada. Kau ada perasaan? Ada. Selain daripada ada keras juga. Oke. Minta maaf ah. Oke guys. Jadi begitulah. Mungkin kadang-kadang sebab begitu kan. nervous terus tertukar lirik bah. Lirik. Pernah juga. Saya mau cerita sedikit pasal saya lah. Boleh, sebab saya mau makan. Tolong bercerita. Baik. Saya mau cerita sedikit pasal saya guys. Sebenarnya pernah juga kami perform di dalam satu band kan. Kami perform lagu lain. Tapi oleh sebab dia punya melodi musik tuh seakan-akan lagu lain. Sepatutnya lagu saya nyanyi lagu B. Tapi nasib baik juga pemain-pemain semua profesional. So kami sambung sejak. Padahal tajuk terimalah sebuah lagu yang berjudul De. Sekali bukan lagu tuh saya nyanyi, lagu lain. Astaga, dalam hati saya betul-betul sangat. Cakap pasal tuh saya pun pernah. Kan? Saya pun pernah. Mesti orang semua ada pengalaman kasih Cali ini, di belakang Tabera. Sebab dia punya ketawa. Ada. Sebab dia punya ketawa paling kuat kan. Saya ingat waktu itu kami perform di Perkasa. Lagu apa tuh? Lagu dia sepatutnya lagu apa tuh?
I found myself dreaming. Itu kan. Sekali saya nyanyi lagu apa tuh? Apa? I found a love. Kau tau kan orang yang pegang piring kan mau ambil lauk kan, dorang berketawa-ketawa begitu. Tapi itu recording. Kami pergi upload pergi YouTube, abis kami kena kecam. Bolehkah kamu punya anu nih? Dia bilang kamu punya tim professional sikit. Karena mental juga lah sikit. Memang. Sebab itulah orang punya persepsi kan berlain-lain nih. Betul. Kau rasa benda tuh untuk hiburan, tapi orang rasa dia orang ambil benda nih serius. Betul. Kau lapar betul kah? Sangat. Saya pergi masak nasi dulu lah. Jangan. Tidak ada orang mau tengok. Oh. Sebab kalau di orang tengok saya di orang bosan nih. Iya kah? Ya, jadi begitulah. Jadi sebenarnya kan selain daripada penyanyi, pargliding dan Muay Thai juga tadi, kau juga boleh MC kan, majelis. Setakat nih job untuk MC banyak kah? Ada aja, alhamdulillah. Tapi saya coba untuk kontrol lah sekarang. Sebab saya fokus nyanyi kan. Dan kalau selalunya orang buat masa sekarang kebelakangan nih orang minta saya jadi MC, nggak mau dia berlanggar dengan saya punya job, nggak mau berlanggar sama activity yang lain. Jadi mana yang saya dapat pergi, saya pergilah. Ada aja banyak aja. Sebab di Ranau ini saya rasa kekurangan MC kan. Saya rasa di Ranau ini banyak kurang MC. Jadi siapa-siapa di luar sana macam yang ada kebolehan untuk bercakap bercerita secara spontan ke apakah, jangan malu-malu, kasih serlah kamu punya bakat, kita kasih naik, kita punya nama Ranau. Betul. Kasih Ranau, banyak produk orang Ranau. Ranau di hatiku, dia bilang kan. Guys, oke, jadi selain daripada itu sebenarnya kan kadang-kadang orang punya pemikiran nih, contoh macam saya sebagai MC, walaupun hari ini bukan MC, hari ini malam host. Jadi saya punya pengalaman, di antara pengalaman saya yang saya pernah lalui apabila menjalankan majelis, orang nampak seolah-olah benda tuh senang tau. Tapi dia punya stres, saya dan Tuhan saja yang tahu. Memang sangat-sangat stres. Tapi sebab yang orang tahu kan, yang orang tahu MC nih, dia kena bagi tentatif. Tapi kalau kamu tahu, tentatif dia akan sentiasa berubah-ubah ikut keadaan majelis kan. Betul. Sudah kau susun, kau punya dialog begini, kau susun, tiba-tiba lain lagi. Lepas tu dalam perbincangan, dalam meeting, nanti tukang baca doa si ini. Betul. Kau sudah ingat, kau sudah hafal, letak dalam buku apa semua sekali, tiba-tiba dia bilang tukar. Ya, tukar. Ya, betul. Memang selalu jadi begitulah. Dan lepas tu crowd bukan semua sama, bukan semua macam majlis kawin hari ini crowd dia, besok dia sama, tidak. Sentiasa berlain-lainan dia punya crowd nih. Itu salah satu cabaran lah ya, untuk betul. jadi MC. Dan bukan MC saja, sebenarnya penyanyi pun ada cabaran dia tersendiri tau. Ya, kadang-kadang saya pernah satu kali saya perform under kalau saya tidak salah under tit. Ya. Apa nih? Saya lupa sudah under apa, tapi memang kena jemput khas lah pada masa itu. Dan perform di Sinto Point, guys kamu tahu. Dengan yakin di Sinto Point. Saya nyanyi lagu Hindustan. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya nyanyi lagu Hindustan yang dimana sesuai lah dengan. Kenapa waktu itu di Pavali kah? Bukan. Jadi tahun baru Cina. Tapi meletup tuh di Luale. Oke. Baru dia keluar. Jadi saya pun teringin lah konon rasa yang janam begitu bahkan. Kawin sah. Kau tahu masa saya nyanyi itu tepuk tangan pun tiada. Ramai orang tengok. Tapi tepuk tangan tiada. Saya coba mau bawa dia orang berinteraksi kan. Macam patung yang tidak. Saya paham sebab kita macam juga kita MC di kawin-kawinan, bukan semua vibe dia sama. Begitu juga Betul. dengan lagu. Macam kita nyanyi di Ranau, kita suka yang joget-joget, nyanyi dusun-dusun, Aramaiti. Bila kita sampai di Keke lain lagi vibe dia. Bila kita sampai Sandakan lain lagi vibe dia. Kita sampai pergi Labuan lain lagi dia orang punya vibe begitu. Betul. So itulah cabaran jadi penghibur kan. Betul. Kau kena sentiasa fleksibel orang bilang. Jadi maksudnya tidak sama lah kan. Ya, coba kau gimnastik dulu supaya guys tengok kau fleksibel kan tidak. Betul. Nanti itu nanti kita buat di behind the scene. Oke, boleh. Oke. Jadi kalau dalam career sebagai penyanyi, adakah selepas kamu nyanyi ada orang coba meminta nomor telepon, coba mengurat? Banyak ja. Jadi macam mana kau menyikapi orang-orang yang begini? Ataupun sebenarnya kau bilang kau pun suka? Saya tengok lah kalau dia cakap selalunya orang akan minta nomor telepon, dia punya alasan macam ni.
best kau punya performance, boleh kasih minta nombor phone kau, sebab nanti mana tahu kami ada buat majlis nanti. Nah, kalau macam tu saya akan layan, tapi selalunya saya bukan bagi nombor telefon saya lah. Saya akan bagi nombor telefon saya punya PA. PA lah. Saya akan bagi nombor telefon dan dia orang yang akan berhubung dengan saya lah. Kadang-kadang saya akan bagi juga saya punya nombor personal, tapi itu pun tengok orang lah, macam yang kalau orang tu memang sudah lama kau kenal, tapi baru saja start mau bagi nombor telefon, baru mau tukar nomor telefon, bagi saya lah nomor personal kan. Jadi nomor telepon saya 01. Itu nanti. Kau sengaja bagi kan? Sebab nanti diorang dapat. Oh, oke. Jadi selepas kalau kau bagi nomor telepon tuh, pernahkah ada orang bilang sebenarnya saya cinta bersama kau? Dia bilang adakah? Ada. Atau ramai juga lah? Tidaklah ramai, ada lah. Ada juga. Beberapa. Oke. Yang masih muda? Ada. Dia ni kan. Macam-macam generasi ada. Dia ada yang apa? Yang baru akil balik. Ada yang ada yang betantan so dia punya cucu. Ada banyak lah. Tapi dari kita saja betul mau elak. Jadi kau reply juga kah ataupun kau lirik bila ataupun saya coba reply juga lah dengan cara yang baik, sebab kita tiap mau juga yang cakap yang dia ni baru saja mula-mula pun acak-acak pula. Kita kan dia mau juga begitu, sebab siapalah juga kita. Saya pun baru saja bilang di ranau-ranau aja. Jadi coba menolak cara baik lah, macamnya coba cari alasan yang munasabah. Contohnya kalau dia bilang mari kita keluar gini-gini, saya busy. Sebab lama-lama orang akan bosan juga. Ya betul. Kan, melainkan kolayan yang bila di mana, mesti orang pun makin terhege-hege. Betul. Jadi kita kalau cerita sembang gitu kan, saya pernah ada satu pengalaman yang di mana yang ini sebenarnya masa itu belum ada WhatsApp. Kalau kau ingat Empok, kau ingat kah? Oke, Empok. Itu pada masa itu. Jadi main Empok, chatting sana, chatting sini. Akhirnya saya dapat satu nomor telepon. Dia chat saya daripada Empok tuh. Jadi saya pun save number phone dia. Dan kami coba berchat, sudah berchat. Masa itu pakai message. Kalau saya tidak salah, satu message 30 sen kan? 30 sen ataupun 20 sen. Kalaupun dapat yang 15 sen ataupun 10 sen, SIM card pelajar. Iya. SIM card pelajar. Oke. Saya rasa yang new generation kamu tidak tahu sudah nih apa nih SIM card pelajar, Empok nih apa kamu mungkin tidak tahu. Ini zaman kami lah nih. Betul kan? Baik. Jadi sudah dapat dia punya nomor, kami berchat, bermessage apa semua. Lepas tu kami bercall. First time saya dengar dia punya suara tuh, aduh, saya tidak tahu macam mana mau cakap. Waktu itu kau umur berapa? Around 17-18 begitulah. Wow, darah muda. So bila dapat nomor telepon dia tuh kan, sudah berchat, bertelepon, dia punya suara serius. Dia punya suara memang macam mana cakap? Macam-macam beli kecap cerita kau nih, oke? Oke. Dia ayu begitu dan begitu. Nah, dan sampai satu masa akhirnya kami memutuskan untuk kami bercinta. Jadi kamu jumpa lah di pekan di high school. Ya, lebih kurang begitulah. Tapi ini kejadian bukan di Ranau, dia di Keniau. Sekali kamu besar di Keniau? Tidak juga. Masa itu saya kerja di situ kak. Sekali sudah bercinta walaupun tanpa berjumpa kan. Cinta mati sudahlah nih kan. Cinta monyet lah. Oke. Sebab alhamdulillah masih hidup lagi. Oke, jadi begitu bercinta. Lepas itu saya minta gambar dia. Saya bilang bolehkah minta gambar? Macam mana dia bilang? Saya bilang MMS. Wah, ya 50 sen. 50 sen. Satu, ya betul. Pengalaman? Oke. Baik. Sekali saya tengok gambar punya cantik. Memang spek-spek idaman lelaki lah. Betul. Dia putih, suara lembut dan sebagainya. Dan akhirnya apabila kami memutuskan untuk berjumpa, guess what? Kabak lah kau nih. Dia anti-anti kan? Tidak. Ada halkum mah. Astaga. Ada halkum guys. Betul. Yalah, dia spek yang diminati lelaki. Pasal itu dia ada halkum. Iya. Terus bagi saya itulah salah satu mimpi ngeri. Tapi walaupun begitu, mungkin. Jadi kau ada pegang tangan dia juga lah? Tidak. Tapi saya tidak tahu kenapa. Mungkin ada terkesan juga lah. Walaupun saya sudah kasih putus dia kan. Ada kesan juga. Sebab sudah sayang dia walaupun belum pernah jumpa bah. Serius. Okay. Begitu. Jadi memang kita punya pengalaman ini berbeza-beza. Kau pernah ada pengalaman yang tidaklah semestinya dia perempuan ataupun macam mana. Tapi yang kau tidak expect dia begitu bah. Bercinta tanpa belum pernah berjumpa lah. Begitu. Tidak juga. Tidak pernah. Sebab saya tidak pernah pun macam bercinta di telefon gitu.
Tidak pernah lah. Mhm. Tidak. Scary batu. Macam mana kau itu punya dia psychopath kah pas kali kau pergi jumpa kan dan cinta-cinta nak kena putung jari kau. Betul, saya berani itu sebenarnya sebab saya lelaki. Kan? Ya betul lah. Sebab saya pikir saya boleh defense diri saya begitu. Rupanya dia pun lelaki. Hanya kan, oke guys. Jadi apa-apapun kita akan berehat sebentar. Jangan kemana-mana. Kembali selepas ini sudah semestinya di podcast Siring Jalan. Baiklah guys, kembali lagi bersama dengan kami di podcast Siring Jalan. Oke. Jadi setelah kami melalui beberapa segmen dan kereta pun banyak yang lalu kan? Nama pun Siring Jalan. Nama pun Siring Jalan. Memang sebab sebenarnya lokasi syuting kami ini betul-betul di Siring Jalan guys. Jadi apapun saya mau ucap terima kasih kepada Dedeng karena sudi menjadi tetamu kami untuk di episode pengenalan di podcast Siring Jalan ini. So saya ada soalan terakhir lah. Mungkin ini dia a little bit sensitif, tapi saya anggaplah saya mewakili orang-orang yang tertanya-tanya pasal kau selama ini untuk bertanya. Kau yang tertanya-tanya sebenarnya. Besar dia di situ. Oke. Baik guys, saya mau tanya kau. Sebenarnya begini. Ya saya masih single. Tidak. Siapa mana dia tahu saya mau tanya tuh Enggak lah, selepas jatuh bangun dan jatuh di alam rumah tangga. Kok ada terfikir kamu untuk mau membina satu lagi? Ataupun macam mana? Belum lagi saya terfikir mau membina sebab sekarang simin mahal bah. Betul. Itu memang betul. Bata pun mahal jadi saya pikir saya akan banyak pikir dulu lah. Jadi belum lagi lah. Belum lagi. Ada di Shopee murah orang bilang simin. Nanti tuh JNT kan dihantar. Sekarang nih belum lagi lah. Sekarang nih belum ada lagi. Tapi kalau ada YB yang boleh juga lah. Kita try bah. Ataupun kok sebenarnya kok terbuka untuk menerima lagi ataupun macam jangan dulu lah. Saya oke aja kalau mau kawan kan. Okay. Tapi kalau ada duda di luar sana yang bilang mau ambil saya sebagai istri, bikin kasih jaga anak-anak, belum lagi lah. Nantilah kita bincang dulu. Ya, dia cakap duda, guys. Jadi duda, sorry. Oke. Yang berpeluang di sini Oke. Jadi itulah di antara kita sudah berkongsi kisah hidup dia daripada seorang penyanyi, seorang ibu tunggal dan juga macam-macam lagi yang dia buat sebenarnya. Dan terima kasih satu kali lagi sebab sudi bersama-sama dengan kami. Jadi mungkin selepas ini boleh jemput lagi kan kalau sekiranya ada masa? Boleh. Kalau tiap minggu pun boleh juga panggil saya topik guys. Yang berlainan kan. Dan satu lagi saya ada kebolehan saya pandai gimnastik belakang 3 kali non-stop. Ya, yang ini saya pernah nampak guys. Yang ini saya pernah nampak di dalam mimpi saya. Jadi oke. Apapun sebenarnya saya memandangkan ini merupakan episode pertama kami. Jadi saya mau minta bantuan daripada kamu orang semua yang menonton kami di episode pengenalan ini kan. Selain daripada saya host Anda, kamu orang Anda pula terbawa-bawa MC, maaf. Saya selaku host kamu orang ya, dan sebenarnya Dedeng juga akan jadi host di podcast Siring Jalan ini. Naik pangkat. Bolehkah? Bolehkah? Boleh kita bincang tepi lah dia punya gaji. Oke aja. Oke. Ya, jadi produser dengarkan. Kita ambil satu borang. Kira jam ja. Kasih sign borang sama dia. Baik. Saya minta bantuan juga kepada kamu orang kalau sekiranya kamu ada topik dan juga siapa yang kita patut jemput untuk kita punya episode yang seterusnya. Jadi kamu boleh komen dan jangan lupa subscribe untuk semua media sosial, especially YouTube, TikTok, Instagram dan juga Facebook. Komen yang bagus-bagus, jangan kecam-kecam. Itu yang paling penting. Kau pernah kena kecam kah? Jangan kasih malu kumpulan. Karena kecam tuh biasa sudah bang anak kecam. Kan? Ya. Dia bilang kenapa aku punya mata kecil, dia bilang. Si? Apa nih mata kecil pun kamu mau bahas? Buka mata. Apa nih? Tapi saya pernah guys MC untuk salah satu festival yang besar di Sabah.
Masa tuh kena buat live Facebook kalau saya tidak salah. Masa saya sedang bercakap, lepas tuh berehat kan. Masa ada orang menyanyi itu berehat. Sekali saya scroll di ruang komen, ya dia orang resis. Dia cakap apa mak paling jauh? Resis, dia bilang. Tidak, dia bilang, dia cakap pasal bangsa lah. Actually saya pun tidak juga mau ambil hati sangat pasal yang itu. Cuma macam kalau ada orang tanya saya, kalau sekarang lah, ada orang tanya saya, wah ngapa bangsa kau? Saya akan cakap Malay. Sebab kalau saya cakap dusun, saya berusaha pun cakap saya dusun, tidak yang mau percaya. Yalah, sebab kita di Ranau ni, di Sabah ni dia berbilang-bilang bangsa. Janganlah kamu resist kan. Bukan saya, diorang. Oh, jangan kamu resist. Jangan kamu resist, guys. Patah nih Mija. Jangan. Ini sponsor ini. Jangan, oke? Jadi apa-apapun sebenarnya sebelum kita tutup video ini, sebelum kita berakhir, kasih akhir kita punya video pada malam ini, saya dan juga Dedeng akan menyumbangkan separuh lagu. Ini bukan sebuah. Tidak dalam plan pun. Ada. Oh ada. Ini bonus lah nih, bonus track. Oke. Kami akan menyumbangkan separuh lagu, bukan sebuah. Separuh lah. Separuh lagu. Sebuah lagu yang Habis berjudul. Kalau sebuah mau bayar. Betul. Jadi produser, adakah sana? Pakai dulu. Jadi produser bilang separuh je lah, gitu. Jadi Deng, sebelum kita menyanyi, adakah apa-apa pesanan untuk orang yang baru mau mula jadi penyanyi ataupun penghibur? Sebab dua benda ni ada beza nih. Ya, ada beza sebenarnya. Macam entertainer juga singer. Ya, jadi yang baru mau mulai berjinak-jinak, kamu jangan putus harapan. Saya faham juga di Ranau ni susah kita mau maju. Betul. Sebab bidang entertainment belum terlampau dipandang lagi. Jadi kamu jangan putus asa. Kalau bukan di sini rezeki kamu, mana tahu di tempat lain. Keep on moving, guys. Iya, jangan putus asa lah kan. Iya, Keep jangan it up. putus asa. Ya, jadi selain daripada itu, sebenarnya di Ranau, kalau kita kira di seluruh Sabah nih kan, di Ranau lah di antara daerah yang paling ramai penyanyi. Betul. Yang suara bagus begitu kan. Betul. Seluruh Sabah lah, tapi yang paling ramai dan paling banyak di Ranau lah. Betul. Jadi biasanya kalau orang daripada luar Sabah, contoh daripada Semenanjung Malaysia kan, diorang datang pergi Sabah untuk menonton kawin, rupanya diorang bilang kami seolah-olah kami sedang menonton konser. Ya. Begitu. Ranau jadi begitu ramai lah. Begitu ramai lah. Bukan lu untuk kita di Ranau nih. Ranau di hatiku, guys. Jadi pesanan terakhir daripada kami sebelum kami tutup ini video, ya, kita mau mengundi dekat sudah. Alamak. Jadi bijak memilih ya, sebab undi kita ini satu saja, guys. Jadi rajin, sebab mengundi juga salah satu daripada kita punya tanggung jawab. Jadi mengundi dengan bijak, buat pilihan dengan bijak. Oke. Laksanakan tanggung jawab kita sebagai betul. Rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Marilah mari, tidak apa. Oke, jadi Deng, apa lagu kita? Sambung gitu. Iya. Jangan. Apa lagu kita? Apa lagu? Kita random aja, kita pusing spin apa dia punya tajuk yang keluar, jadi kita nyanyi lah. Baik. Kau ready kah tidak? I'm ready. Sekarang saya pula tanya kau soalan nih. Saya sangat ready. Tapi tidak boleh kuat-kuat sebab nanti jiran sebelah marah. Ya, walaupun kami di sering jalan, di sini tetap ada rumah lah. Kan kami mau kasih tahu juga kan benda-benda begitu. Marah pula tuh. Oke, cumalah. Lagu daripada saya dan juga Awang. Thank you so much for inviting me here. Ya, thank you juga happy ada sama-sama kamu. Jadi kepada yang baru sampai, isay pa o kakan nga tilambusan na pemayakan, makanan kita sediakan di sini. Ya. Start sudah gitu? Start sudah. Boleh rewind sedikit? Ulang lagi. Tapi macam saya nervous nyanyi dekat kau, Awang. Saya pun begitu. Saya takut kau jatuh cinta untuk kali ke... Sedang. Oh, sedang. Sedang. Kontrol lah. Kontrolor. Andainya engkau memiliki terdahulu sebelumnya, andai ku curah rasa hati, mungkin kini ku kan tenang di sampingmu. Belum puas ku menikmati kesan-kesan
cinta berbunga jadi air mata di jariku. Yeay, thank you so much. Guys. Podcast di Sering Jalan, thank Ya. you. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kamu orang yang menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like, dan jangan lupa komen. Oke, jadi sebarang cadangan kami akan terima ya. Boleh letakkan cadangan untuk penambahbaikan podcast kami. Sekali lagi, berjumpa lagi dengan kami di episode yang akan datang. Sudah semestinya di podcast Siring Jalan.